Oke, selamat sore teman-teman. Saya bikin video untuk hari ini dan mepet. Semoga bisa tayang malam ini. eh di video ini saya akan membahas tentang market yang sideways. Ya teman-teman ya, kita akan bicara tentang market yang sideways. Nah, market yang sideways pastinya ya, yang di sana yang akan kita lakukan adalah waiting, breakout, ya. Kita menunggu breakout, dia break ke atas atau ke bawah, ya. Dan yang pasti teman-teman harus sama tahu bahwa market yang sideways itu buyer, seller, sama kuat. Ya teman-teman. Saat buyer sama seller sama-sama kuat, otomatis harga hanya berada di area situ-situ saja. Ya, akan berubah saat mulai terjadi ketidakseimbangan. Saat tidak seimbang, barulah harga tersebut berubah arah, bisa naik atau turun, tergantung siapa yang menguasai pasar. Nah, sideways ini kita akan lebih menunggu sebuah breakout, ya, karena itu tadi momentumnya nggak kelihatan di market sideways, kita tidak tahu tren akan kemana. Jadi teman-teman harus mengerti, saat terjadi sideways biasanya saya lebih cenderung untuk nggak entry ya, karena kita nggak tahu tren akan kemana. Jadi masih menunggu konfirmasi ke depan. Nah, di dalam sideways ini teman-teman, kita juga tahu bahwa sideways itu bisa menjadi juga sebagai awal sebuah tren up atau down. Nah, awal sebuah tren up atau down saat terjadi sideways. Karena begitu ada breakout atas bawah, itu yang akan kita follow, kita akan ikuti. Nah, tapi dalam sideways juga akan apa teman-teman? Muncul manipulasi. Ya, muncul manipulasi. Yang sering keluar adalah fake out. Ya teman-teman. Jadi market yang sideways itu kita pasti harus menunggu breakout. Kita harus tahu bahwa buyer dan seller sama kuat. Kita tidak tahu tren mau kemana, awal sebuah atau dia nanti jadi awal sebuah tren ya. Dan dalam sideways itu kadang akan muncul sebuah manipulasi. Oke, kita akan bahas ya teman-teman di video ini. Sideways gak hanya bicara antara ada resisten berjajar atau support-support yang berjajar. Sebenarnya nggak hanya bicara itu teman-teman ya. Tapi sideways juga bicara tentang bahwa resisten itu biasanya tertahan di area supply. Ini supply sebelah kiri. Ya. Dan di bawah, kalau teman-teman lihat di sini, kemungkinan dia tertahan oleh zona demand. Nah, demandnya jauh kiri. Oke. Nah, terlihat ya. Ini saya kecilin dikit. Oke. Ya. Jadi atas tertahan oleh supply, bawah tertahan oleh demand. Ini saya ambil dulu. Nah, mau tidak mau, teman-teman harus ngerti. Jadi sideways nggak hanya bicara tentang resisten dan support yang berjajar, tapi dia juga tertahan oleh buyer dan seller. Saran saya tunggu breakout. Karena apa? Buyer seller sama kuat. Ya, ketika kita tidak tahu tren itu akan kemana.
Dan karena sideways juga bisa sebagai awal dari sebuah trend. Yang harus diantisipasi adalah muncul manipulasi. Ya, kalau Anda lihat di gold, sekarang pun ini yang terjadi adalah sideways. Di atas dia tertahan oleh supply, ya, ya teman-teman ya, clear ya. Di bawah dia juga tertahan oleh demand jauh, sebelah sini. Oke. Okay. Kalau saya pribadi sebagai trader yang pakai time frame besar, ya, HTF trader akan condong tunggu breakout. Bukan entry breakout, ya, bukan entry breakout. Ya teman-teman, harus dibedakan. Bukan entry breakout, tapi kita menunggu breakout. Kalau saya pribadi di kondisi ini, saya akan lebih condong menunggu breakout ke bawah. Saya akan condong menunggu breakout ke bawah karena apa? Ini dari sini trennya sudah turun, turun, turun secara H1. Jadi saya akan condong lebih menunggu breakout ke bawah. Ya, di kondisi ini saya akan menunggu breakout ke bawah. Lalu kalau kita lihat di Bitcoin tadi, ini ini pun sama. Saya akan lebih condong menunggu breakout ke bawah. Karena apa? Targetnya kelihatan. Next target di mana di sini. Ya, teman-teman. Jadi ada break. Jangan sampai target dulu, kita bisa cari nanti. Nah, begini. Ya, at least ada engulf di sini. Ya, demand engulf dulu. Oke, si demand ini engulf dulu, pullback. Dan titik poinnya adalah jangan berhenti di demand. Oke, teman-teman, jangan sampai dia berhenti begini. Nggak boleh Anda follow. Ini begini. Ya, break lah. Demand break tanpa masuk target, dan Anda bisa cari supply nanti. Apakah di sini? Ini contoh saja. Ya, teman-teman, kita akan bahas market side. Atau, ya teman-teman ya, ini yang saya tunggu bisa keadaan market sideways. Nah, ini jadi pada US Index 4 jam ya teman-teman. Same, hal yang sama terjadi, ini supply. Oke, ini supply, ini ada demand. Nah, sideways teman-teman. Ya, sideways. Oke. Nah, kalau di kondisi ini, harga turun. Harga turun. Tapi akhirnya dia berubah tren. Dari setelah sideways. Setelah sideways. Turun, sideways dulu baru dia mencoba naik ke atas. Ya, kelihatan ya teman-teman ya. Jadi sideways itu nggak hanya sekedar sideways saja, tapi ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Seperti yang saya catatkan di sini tadi. Ya, sama-sama kuat, kita nggak tahu tren akan kemana, atau dia adalah awal dari sebuah tren, atau muncul manipulasi yang disebut dengan fake out. Oke, manipulasi itu sangat-sangat harus aware Anda. Karena kalau nggak aware, cukup beresiko terhadap SL nanti. Nah, oke. Dari sideway kalau kita bicara, Pak, kasih tips dong buat entry di sideway. Nah, kita bisa bicara tentang sideway. Ini ya teman-teman ya, di area ini ceritanya di sini ada supply, di sini ada demand. Nah,
Saya kan kasih glow-nya di sini. Nah, sideway kan kayak gini tuh. Oke. Salah satu yang bisa Anda ikuti entry itu tadi, tunggu breakout. Ya. Oke. Nah, atau ke lower time frame. Lower time frame. Lihat tren. Ya, lihat tren minor atau secondary trend atau micro trend. Ya, teman-teman. Nah, waktu di sini Anda ikut-ikut entry-entry di sini, teman-teman bisa cari. Ini kan pasti ada trennya di dalam sini. Nah, ini trennya ini bisa Anda ikutin, teman-teman. Atau mungkin di sini ada turun, teman-teman bisa ikut juga. Oke. Dan di saat ini kan kelihatan target atas, target bawah kelihatan. Ya, seperti di sini. Ini kalau saya pakai 3 jam, coba saya turunkan ke 1 jam. Ya, teman-teman. Nah, oke. Di sini Anda lihat, ya, ini pergerakan ke atas, lalu dia ke bawah. Ini dia ke atas dulu, lalu dia ke bawah. Nah, Anda melihat nih, ini dia mulai naik nih, teman-teman. Nah, ya. Jadi ada sinyal naik seperti ini. Ada sinyal naik seperti ini. Oke. Satu ya, teman-teman ya. Ini ada zone. Oke. Dan Anda lihat di sini ada break. Oke. Mau tidak mau mungkin zona area ini menjadi sebuah demand. Ya. Kembali lagi, yang Anda lakukan tunggu pullback-nya dulu, baru dia naik lagi. Ini sama juga. Ada higher high. Ya targetnya di area-area ini aja, teman. Di sini ada demand lagi ada. Maka di sini targetnya ingat hanya di sini. Targetnya ingat hanya di sini, di zone supply. Yang sudah beberapa kali dites. Ya, teman-teman ya. Jadi tetap Anda bisa ikutin entry dari minor time frame-nya, lower time frame-nya. Oke. Cuman karena saya termasuk trader yang suka di time frame besar, saya nggak, kadang-kadang saya seperti itu nggak saya pedulikan. Nggak begitu saya pedulikan, teman-teman. Jadi intinya, ya, kalau Anda mau entry di sideway, saya sudah kasih, tunggu breakout atau low time frame, trend minor, secondary trend, micro trend. Ya, paham ya, teman-teman? Lalu, kalau enggak, jika posisinya lagi kayak gini, supply, demand. Ini ada area begini kan, ya, ya, teman-teman. Di lingkaran-lingkaran ini, nah saya kasih lingkaran, saya kasih warna merah, merah lagi, ya. Di situ ngapain? Cari reversal, ya. Cari reversal pattern di sana. Di bawah sini pun oke, ya. Cari reversal pattern di ujung-ujung itu. Saat dia masuk zona supply atau demand. Nah, at least Anda tahu batasannya ada di mana. Bahwa demand atau di atas si supply. Ini gunanya untuk apa? Stop loss.
stop loss. Oke, nah kita coba cek. Dari sini supply ini menahan ini dulu ya teman-teman ya. Ya. Dan ini tertahan oleh demand di sebelah kiri jauh. Oke. Nah, mungkin yang bisa kita lakukan, kita akan melakukan transaksi di area apakah ini atau di sini. Ya. Nah, tapi kita nggak bisa dong. Mungkin entry dia satu terlalu terlalu apa namanya besar time frame-nya. Kita akan entry di time frame yang lebih kecil lagi. M15 kah? M30 kah? Ya teman-teman. Nah pastinya yang pertama kita lihat reversal. Reversal dan target. Anda boleh lihat di sini. Ya, saya punya support, saya punya resisten yang yang ini nggak saya lihat. Ya, kita boleh coba cek teman-teman. Nah, kelihatan ya. Di sini mulai ada break. Oke. Di sana mulai ada sebuah break. Nah, ini sebagai sinyal. Ini mungkin akan kembali turun. Tapi targetnya pertama Anda harus tahu. Targetnya mungkin ini dulu. Baru ini. Ya. Karena SR termasuk ini calon flip ya. Termasuk sebagai tempat buat order bisa diletakkan atau TP bisa diletakkan. Lu boleh lihat. Target di sini dulu ya teman-teman ya. Nggak boleh jauh-jauh. Karena kalau kita lihat di secara target kita mau akan ada di sini. Setelah ada breakout, target di sini. Ya, SL di atas sana. Kita gunakan target yang cukup realistis. Target yang cukup realistik. Nggak terlalu ngoyo. Nggak terlalu halu juga. Seperti biasanya saya selalu sampaikan adalah 1:2. Oke, ada lagi. Saya close dulu. Nah, di sini teman-teman. Ya, di area ini. Di M15. Ya, waktu dia masuk ke demand ini, ya waktu dia masuk ke demand ini, itu dia membentuk sideway lagi kecil. Dan ini belum ada break yang cukup signifikan. Di sini nggak ada break yang cukup signifikan. Ya, kita nggak punya break yang cukup signifikan untuk ke atas. Ya berarti kita belum saatnya buat masuk. Ternyata malah harga ke bawah. Nah, sewaktu dia ke bawah, kita cek lower time frame lagi. Ya, di lower time frame dia sudah mulai membentuk sebuah reversal pattern. Ya, cuman targetnya nggak bisa jauh-jauh. Targetnya ini dulu teman-teman. Dan Anda harus cek masuk akal nggak targetnya. Ya, ini yang terjadi. Jadi sideway
itu pun bisa kita manfaatkan untuk entry. Tapi tolong clue-clue yang tadi saya kasih, teman-teman bisa diperhatikan, kita akan melakukan apa dan di mana. Ya, di sini cari reversalnya, di sini juga cari reversalnya. Ya, Anda kecilkan time frame boleh. Karena kalau sideway-nya terjadi di H1, itu Anda bisa turun ke M15 sampai M5. Ya, M30 nggak begitu banyak berubah. Ya teman-teman ya. Jadi Anda cari reversal-reversal yang muncul di area yang menahan si harga tadi. Oke, penjelasannya tadi saya taruh di sini. Ya teman-teman, targetnya ini pertama, target kedua ya paling. Tapi ternyata dia bablas ke atas sepertinya sih kemarin. Setelah balik dia baru naik ke atas. Nah, kalau Anda memang mau tunggunya di time frame agak besar, salah satunya ini, di M15, ini ada resisten yang di break. Ya, resisten-resisten yang kuat di break. Ini jadi sebuah tanda calon SR flip. Ya, oke. Jadi sebenarnya menunggu reaksi di time frame manapun bisa, cuman semakin kecil time frame itu semakin memberikan pergerakan yang detail. Tapi ingat bahwa time frame yang kecil pun juga banyak noise-nya. Ya teman-teman. Oke, semoga video tentang sideway ini bisa bermanfaat ya. Bisa membantu dan kasih gambaran buat teman-teman semua. Oke, thank you. Selamat malam dan selamat beristirahat.